Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki ke pertemuan kelima. Kita akan bahas tentang perkalian matriks. Jadi, jika matriks A ukurannya M kali P dan matriks B ukurannya P kali N, nah maka perkalian dari matriks A dan B itu bisa kita lakukan ya. Kenapa? Karena kolom yang ada di A dan baris yang ada di B itu sama nilainya. Oke, itu adalah syaratnya ya. Syaratnya adalah kolom di A sama dengan baris di B. Baru bisa kita lakukan perkalian matriks. Hasilnya yang mana? Hasilnya ya yang M kali N. Jadi kalau kita punya A dan B, tentukan AB, kita kalikan saja. Baris 1 kali kolom 1, nanti hasilnya di 11. Baris 1 dikalikan dengan kolom 2, hasilnya di 12. Baris 1 dengan kolom 3, hasilnya di 13. Oke. Jadi kalau kita punya matriks A dan B, tentukan AB ya sama ya. Baris 1 dari A dikalikan dengan kolom B, kolom 1 dari B. Baris 1 dari A dikalikan dengan baris 2 di kolom B gitu ya. Jadi kalau 1 di A, 1 di B hasilnya di 11, 1 di A dan 2 di B hasilnya di 12. Nah, perkalian matriks ini bersifat non-komutatif. Jadi AB ya tidak sama dengan B. Nah, jadi kalau kita melakukan perkalian AB kemudian BA, itu pasti hasilnya tidak sama. Untuk perkalian matriks identitas, karena memang matriks identitas ini kan satu ya, dan elemen di luar diagonal itu yang bernilai 0, ya kan, jadi matriks identitas ini dinyatakan dengan I ya, atau IN gitu, di mana N adalah ordernya. Nah, perkalian dengan matriks identitas ya matriks itu sendiri kan. Jadi kalau AI ya sama dengan A, IA sama dengan A gitu. Jadi kalau kita punya matriks A dan matriks identitas, tentukan AI, IA kuadrat ya AI, IA ya A itu sendiri, I kuadrat ya I aja. Gitu ya. Kemudian sifat perkalian matriks. Nah, jadi jika A adalah matriks M kali N, B dan C mempunyai ukuran yang memungkinkan untuk operasi penjumlahan dan perkalian, ya kalau kita kalikan ya A dalam kurung BC sama dengan A dalam kurung BC gitu ya, asosiatif. Dan kalau A dalam kurung B plus C ya berarti AB ditambah AC distributif kiri. Kalau B plus C dalam kurung A ya berarti BA ditambah CA distributif kanan. Kalau RAB, RA dikalikan dengan B ya skalar, dan juga bersifat asosiatif ya. Nah, menghitung jumlah baris elemen matriks ya. Nah, untuk perkalian kita bisa melakukan jumlah baris elemen matriks ya. Nah, perkalian matriks baris 1 dengan matriks A itu kan menghasilkan totalnya ya dari jumlah baris matriks A. Jadi untuk menghitung jumlah kolom elemen matriks, kita bisa melakukan perkalian satu matriks dengan kolom berelemen 1. Kemudian perkalian matriks A dengan matriks kolom 1 itu akan menghasilkan jumlah total kolom matriks A. Untuk perhitungan perkalian skalar atau dot inner product antara dua vektor gitu ya, bisa kita lakukan, termasuk perkalian matriks baris ya, vektor baris, dan juga matriks kolom atau vektor kolom. Ya, jadi untuk AB kita bisa kalikan A yang merupakan matriks baris dan B merupakan matriks kolom, hasilnya satu nilainya. Nah, untuk menghitung perkalian luar atau outer product dua vektor, itu kita lakukan perkalian matriks kolom dengan matriks baris ya, jadi dibalik gitu. Kalau tadi baris dan kolom, ini kolom dan baris, jadi diperluas gitu hasilnya. Nah, untuk menghitung jumlah elemen, jumlah kuadrat elemen matriks baris, kita kalikan matriks baris atau vektor baris dengan transposnya ya. Jadi A dikalikan dengan AT ya, apakah T itu dapat satu nilai. Jadi untuk menghitung jumlah kuadrat elemen matriks kolom, kita kalikan matriks kolom atau vektor kolom dengan transposnya ya. Jadi ATA kita dapatkan satu juga nilai. Untuk mendeskripsikan sistem persamaan simultan nih, misalkan kita punya 3 persamaan.
ya kan. Kemudian sistem persamaan ini kan kita nyatakan dengan AX sama dengan B. A-nya kita keluarkan dari elemen atau entry-nya, X-nya ya X1, 2, 3, matriks kolom ya. B itu adalah hasilnya.